Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Roro Setiawati, SPSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teknik penulisan skripsi, dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Arinda Zalfa Mufida dengan NIM 2207010092. Saya mahasiswa dari program studi psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian yang telah saya susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah teknik penulisan skripsi, yang dimana judulnya Strategi Coping Remaja Putri dalam Menjalani Pernikahan Dini. Adapun latar belakangnya, remaja merupakan masa transisi penting dari anak ke dewasa, ditandai perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Namun, masa ini juga dihadapkan pada permasalahan kompleks seperti pernikahan dini. Pernikahan usia belasan tahun masih marak terutama di Asia Tenggara dan Afrika, dengan penyebab utama seperti faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, konflik, hingga kehamilan di luar nikah. Lalu dampak pernikahan dini cukup besar, mulai dari resiko kehamilan, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, hingga stres berkepanjangan. Remaja perempuan cenderung menghadapi tekanan dengan berbagai cara, mulai dari menghindari konflik hingga melampiaskan emosi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap strategi coping remaja dalam menghadapi tekanan pernikahan dini penting untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya rumuskan ada bagaimana strategi coping remaja perempuan dalam menghadapi stres akibat pernikahan dini. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi pengalaman remaja perempuan yang menikah dini, khususnya dalam menghadapi tekanan psikologis setelah pernikahan, dengan fokus pada strategi coping yang digunakan untuk mengatasi stres akibat pernikahan di usia muda. Adapun tinjauan pustakanya, di sini ada pengertian strategi coping. Strategi coping adalah usaha sadar yang dilakukan individu melalui tindakan, pikiran, dan pengaturan emosi untuk menghadapi stres atau tekanan dari situasi yang sulit atau mengancam. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi coping, yaitu yang pertama ada individu, berisi usia, jenis kelamin, kepribadian, serta pengalaman. Lalu yang kedua ada sosial, yaitu dukungan dari keluarga, teman, dan pasangan. Lalu yang ketiga ada lingkungan, yaitu di mana kondisi tempat tinggal, ekonomi, serta budaya. Lalu yang terakhir ada kognitif dan emosional, yaitu penilaian terhadap stres dan kemampuan regulasi emosinya. Selanjutnya ada selanjutnya ada uh, jenis-jenis strategi coping. Yang pertama, jenis-jenis strategi coping ada dua. Yang pertama ada problem focus coping, yaitu di mana fokus menyelesaikan masalah secara langsung. Contohnya ada confrontive coping, yaitu menghadapi stres secara agresif. Lalu yang kedua ada planful problem solving, yaitu menyusun rencana terstruktur. Lalu yang ketiga adalah seeking social support, yaitu mencari bantuan orang lain. Lalu yang kedua ada emotion focus coping atau fokus mengelola emosi akibat stres. Contohnya ada self control, yaitu mengendalikan emosi negatif. Lalu accepting responsibility, yaitu menerima peran atas situasi. Lalu ada escape atau avoidance, yaitu mengalihkan perhatian. Lalu yang keempat ada positif reappraisal atau pendekatan religius atau positif. Lalu yang terakhir ada distancing atau mengambil jarak emosional. Selanjutnya ada subjek penelitian. Di sini saya mengambil subjek penelitian remaja, di mana Santok 2007 itu menyatakan bahwa remaja merupakan tahap transisi perkembangan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan dalam aspek biologis, kognitif, serta sosial emosional. Lalu ada konteks penelitian yang dimana penelitian ini berfokus pada remaja perempuan usia 16-19 tahun yang menikah dini akibat faktor budaya, tekanan sosial, ekonomi, dan kehamilan pranikah. Pernikahan di usia muda membuat mereka rentan terhadap tekanan fisik dan psikologis karena belum siap menjalani peran sebagai istri dan ibu. Lalu, lingkungan sosial turut mempengaruhi cara mereka merespons stres, sehingga penting memahami latar belakang partisipan dan kondisi sosialnya untuk menggambarkan strategi coping yang digunakan. Lalu selanjutnya ada dinamika berpikir. Yang pertama yaitu ada fenomena awal, yaitu berupa pernikahan dini pada remaja perempuan. Lalu dilanjut munculnya tekanan psikologis seperti stres, kecemasan, dan beban peran.
Lalu setelah itu muncullah kebutuhan akan mekanisme penyesuaian diri dan strategi coping. Dan strategi coping ini uh, sudah dijelaskan di atas, dapat ada faktor-faktor yang mempengaruhinya juga. Lalu lanjut ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan kriteria subjek yaitu perempuan usia 15 tahun, 15 sampai 19 tahun, menikah sebelum usia 18 tahun, lalu telah menikah minimal 5 bulan dan berdomisili di desa di Kabupaten Banyumas, lalu bersedia untuk diwawancarai. Dengan cari sampel menggunakan purposive sampling, yaitu sesuai kriteria atau snowball sampling, di mana partisipan yang sudah kita ambil sebelumnya itu merekomendasikan partisipan lain. Lalu ada teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam dan observasi non-partisipan. Selanjutnya ada teknik analisis data, di mana di sini menggunakan pendekatan deskriptif induktif, di mana analisis data dari bawah ke atas berdasarkan data lapangan. Jenis data nanti akan berupa narasi, transkrip wawancara, serta hasil observasi berupa behavioral checklist. Lalu langkah-langkah analisis yang pertama ada pengorganisasian data, yaitu menyusun transkrip wawancara dan hasil observasi secara sistematis. Lalu yang kedua ada pengkodean dan penentuan tema, yang dimana memberi kode pada data dan mengelompokkan sesuai tema wawancara. Lalu yang ketiga ada kategorisasi, membentuk kategori berdasarkan kesamaan isi dengan menggunakan pendekatan deduktif. Lalu yang keempat ada interpretasi, yaitu mengaitkan temuan dengan teori efikasi diri untuk pemahaman teoretis. Lalu yang selanjutnya ada teknik validitas data, di mana teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi. Digunakan untuk memastikan keabsahan dan konsistensi data. Ya, ada tiga triangulasi yang dipakai, yaitu triangulasi sumber, yang dimana membandingkan data dari berbagai narasumber. Lalu yang ketiga ada triangulasi teknik, yaitu menggunakan metode berbeda, yaitu wawancara dan observasi pada sumber yang sama. Lalu yang ketiga ada triangulasi waktu, yaitu mempertimbangkan kondisi waktu dalam pengumpulan data. Lalu yang terakhir kita masuk ke etika penelitian. Etika penelitian di sini mencakup prinsip dan norma yang membimbing proses penelitian, terdiri dari tiga aspek utama, yaitu etika terhadap partisipan, berisi menjaga kerahasiaan data pribadi, partisipasi sukarela dan berdasarkan persetujuan sadar, serta hubungan saling menghormati. Lalu yang kedua ada etika dalam proses penelitian, yaitu jujur, terbuka, bebas secara akademik, serta menghindari manipulasi dan pemalsuan data. Lalu yang terakhir ada etika publikasi, yaitu di mana menghindari plagiarisme, publikasi ganda, dan konflik kepentingan, serta menjaga integritas ilmiah dalam penyajian hasil. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.